Halo guys, assalamualaikum. Sesuai janji aku bakalan spill biaya listrik yang aku habiskan selama sebulan full masak di kompor listrik ya. AGI untuk alat-alat yang aku pakai seperti stop kontaknya, terus juga roll kabel ya. Aku pakai roll kabel kayak gini. Aku pakai roll kabel karena stop kontak utama yang di dapur itu rusak, jadinya mau nggak mau aku harus ngambil listriknya itu di kamar, dan itu jaraknya lumayan jauh, jadi itu menghabiskan sekitar 3 roll kabel kemarin ya waktu awal-awal. Tapi karena jeglek atau turun listrik, jadi aku akalin lagi pakai roll kabel cukup satu aja, dan itu aku ngambil dari kamar yang lebih deket dari dapur. Tetap pakai roll kabel juga, tapi cuma pakai satu aja. Aku nggak tahu ya roll kabel ini ngaruh nggak ke biaya listrik, tapi kalau untuk daya dia memang ngaruh banget guys. Nah, waktu pakai 3 roll kabel itu aku masak nasi sekalian masak di kompor listrik juga, itu nggak kuat listriknya, jadi langsung turun mati. Nah, setelah aku pakai 1 roll kabel aja, dan itu listriknya kuat, meskipun aku sambil masak nasi, meskipun sambil kipasan itu ada 3, semuanya hidup. Terus lampu juga ada 50 watt, 2 macam, 2 pieces ya, 2 pieces itu hidup semua. Terus juga ada kulkas juga hidup, dan semua aman. Listriknya nggak turun lagi kayak yang waktu pertama aku pakai 3 roll kabel dan itu disambung-sambung guys. Jadi saran aku buat kalian yang mau pakai kompor listrik, sebaiknya langsung dicolokin ke stop kontak utamanya aja ya, jangan dipakein kabel roll, itu lebih bagus. Tapi kalau memang terpaksanya harus pakai kabel roll, cukup satu aja pakainya, jangan disambung-sambung kayak pengalaman aku kemarin itu. Untuk informasi juga, listrik yang di rumah itu aku pakai yang 6 ampere ya guys. Kalau nggak salah itu wattnya sekitar 1300-an ya, koreksi kalau salah ya guys. Bulan aku biasanya menghabiskan 2 sampai 3 tabung ya, tapi lebih seringnya 2 sih. Nah, untuk 2 tabung itu harganya sekitar 50 ribuan. 1 tabungnya sekitar 25 ribuan ya. Ada juga yang jual 23 ya, tergantung warungnya karena beda-beda harganya. Tapi aku lebih sering ngambil yang di 25 ribuan karena yang di 23 ribuan itu jarang kebagian ya tabung gasnya. Oke, langsung aja ya guys, ini biaya listrik yang aku habiskan bulan lalu. Ini yang bulan lalu ya guys. Nanti aku taruh di sini aja deh ya. Di sini nggak nampak soalnya. Habisnya sekitar 389 ribuan ya. 20 Mei pas bulan Mei itu habisnya sekitar 389 ribuan. Jadi kita nanti bisa hitung sendiri selisihnya berapa setelah pakai kompor listrik ya. Durasi masak kalian bisa lihat sendiri ya di video-video aku yang sebelumnya. Itu durasi masaknya itu rata-rata sekitar 1 jam 30 menitan aja ya per hari ya. Ada yang 2 jam juga ada sih, yang 2 jam cuma nggak banyak, rata-ratanya ya sekitar itu aja, 1,5 jam, nggak nyampe 2 jam lah, hampir 2 jam gitu aja sih. Jarang yang sampai 3 jam, 5 jam, itu jarang banget. Oke, langsung aja kita cek ya guys. Aku biasanya bayarnya tuh lewat Shopee, jadi kita coba lihat. Ini beneran aku sebelumnya belum pernah ngecek itu habisnya berapa, jadi ini juga deg-degan juga kira-kira habisnya berapa. Wih, 402 kok buram sih, 427 guys. Gimana nih, lumayan murah ya. Cakep, udah aku suka lumayan murah loh guys. Aku kira bakalan 500 ribu. Aku tuh mikirnya naiknya tuh sekitar 100 ribu gitu loh guys, dan ternyata hemat loh guys, lumayan. Cuman berapa naiknya nih guys? Karena aku penasaran habisnya itu tepatnya itu berapa, jadi aku hitung pakai kalkulator nih. Jadi itu kira-kira selisihnya cuma 38 ribuan, berarti itu lebih murah dong guys. Oke guys, jadi kesimpulannya, masak di kompor listrik sama masak di kompor gas ya pakai tabung gas, itu aku ternyata lebih irit yang pakai kompor listrik ya, lebih hemat sekitar 12 ribuan ya kalau dihitung dari yang sudah kita lihat selisihnya. Cuman aku nggak tahu nih kalau pakai merek lain habisnya sama atau enggak, aku nggak tahu karena aku belum pernah coba pakai merek yang lain. Aku pakai kompor listriknya itu yang merek Dempo ya, nanti aku taruh di keranjang ya, kalian bisa lihat harganya juga nggak jauh beda sama kompor gas ya. Untuk ukuran kompor listrik ya itu harganya termasuk terjangkau guys, dan itu ukurannya juga standar, nggak yang kecil. Jadi kalau kalian mau kompor listrik yang lebih murah dari ini, kemungkinan itu ukurannya dia lebih kecil ya guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh nanti di komen aja di bawah ya, nanti aku jawab. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.